akan memandu live kali ini di acara di acara Installer Hair Baby Shop. Nah, sekarang tema kali ini adalah meningkatkan bonding antara orang tua dan anak dengan melakukan pijat baby. Nah, kan kalau pijat baby itu banyak banget manfaatnya ya, udah tren banget lah untuk tahun-tahun ini, apalagi yang ibu yang baru melahirkan pastinya antusias banget ya Mbak ya untuk melakukan pijat baby, apalagi kalau untuk apa sih namanya pandemi sekarang ini kan kita kayak pengennya aman, tenang gitu melakukan pijat baby di rumah. Nah, solusi banget, kalian harus banget nonton live Insta Live Hello Baby Shop. Nah, kali ini live yang akan dipandu oleh Aca akan kedatangan juga narasumbernya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Narasumbernya ialah Mbak Eka Ayu Novitasari, AMD Kebidanan. Terus kalian jangan lupa tulis komentar dari awal acara sampai akhir acara nanti, karena bakalan diundi dan bakalan dapat door prize dan akan ada kuis juga nanti di akhir acara. Oke, kayaknya udah gak sabar lagi ya, kita kayak pengen langsung mempraktikkan untuk memijat bayi. Nah, teman-teman bisa ikutin dari live sekarang. Sebelum ini ya, sebelum kita melakukan ini pijat bayi, nanti Aca akan mencoba juga untuk memijat karena udah antusias banget dong ya. Tapi sebelum itu Aca mau nanya dulu nih sama Mbak Eka. Ya kan Mbak Novi ya, Mbak Novi atau Mbak Eka? Novi. Mbak Novi ya, Aca mau nanya dulu manfaat dari pijat bayi itu seperti apa sih Mbak? Misalnya kalau Aca tahu kan kayak pijat bayi itu untuk merilekskan anak gitu, tapi Aca pengen tahu kalau di bidang apa sih namanya kesehatannya untuk bayi, terus untuk lebih perdalamnya itu apa gitu Mbak manfaatnya? Benar sekali Mbak ya, untuk merilekskan bayi. Jadi pijat bayi di sini nanti sesuai dengan tema kita, meningkatkan bonding antara ibu dan bayi ya. Jadinya nanti di situ bayi bisa tidur lebih lelap, terus bayi juga sirkulasi darah dari bayi itu bisa lancar, sehingga makanan yang diserap oleh darah itu bisa lebih cepat ya. Pada pijat bayi ini juga bisa menstimulasi perkembangan dari bayi itu sendiri. Oh gitu. Selain itu Mbak, misalnya bisa nggak bikin dia lebih rileks tidurnya gitu ya? Bisa tidurnya ya? lebih nyenyak, lebih lama. Lebih lama. Oh, kalau lebih lama nanti disusunya gimana Mbak? Dibangunin aja. Dibangunin aja. Tetap bayi yang tidur dibangunin 2 jam sekali untuk menyusui. Kalau lebih nggak apa-apa. Nah, harus 2 jam Mbak. Harus 2 jam. Apalagi bayi baru lahir ya, jadi 0 sampai 7 hari itu harus tetap dibangunin untuk menyusui itu selama 2 jam sekali. Oh gitu, oke. Itu udah sangat luar biasa ya manfaatnya. Nah, pastinya Aca tuh pengen banget nih langsung praktikin, tapi sebelum itu Aca pengen nanya dulu ke Mbak Eka, pijat bayi itu mulai dari umur berapa sih Mbak? Pijat bayi itu bisa dilakukan mulai umur 0 bulan ya Mbak, sampai 12 bulan. Itu buat bulan, berarti baru lahir. Baru lahir itu boleh dilakukan pijat bayi. Terutama misalkan nih pada bayi yang prematur, itu bisa meningkatkan berat badan bayi Mbak. Oh iya? Iya. Ya, bisa meningkatkan berat badan bayi pada bayi prematur. Oh gitu ya, sangat bermanfaat banget nih guys. Jadi bayi yang sudah bisa dipijat itu mulai dari baru lahir. Dan Aca mau nanya juga nih, sebelum kita mempraktekkan langsung pijat bayi, Aca mau nanya lagi nih Mbak Eka, karena memang benar-benar antusias banget, karena Aca juga kayak baru jadi new mom gitu kan. Nah, Aca mau nanya, kapan sih waktu yang tepat, misalnya kayak pagi, siang, sore, malam, untuk pijat baby itu? Pijat bayi itu baik dilakukan di pagi hari atau di sore hari Mbak. Jadi di pagi hari kan bayi biasanya itu ada waktu yang tidur ya di pagi hari.
Nah, mungkin sebelum dia tidur atau pada saat dia sebelum mandi. Sebelum mandi Ya. Lebih tepatnya sebelum mandi ya. Iya, sebelum mandi. Jadi itu untuk biar bayi itu nggak rewel, Mbak. Ya biasanya kan jam 10, jam 11 itu bayi kan sudah tidur lagi gitu. Jadi sebelum itu bisa kita lakukan pemijatan. Kalau di sore hari mungkin pada saat dia sudah bangun tidur. Pada saat waktu dia bermain. Ya, jadi kalau waktu dia bermain kan dia gembira gitu. Kita bisa lihat responnya kok, Mbak. Di mana bayi yang akan rewel sama bayi yang tidak rewel. Ya. Oke. Terus ini juga Mbak, kalau misalnya sudah sebelum dipijat, kalau dijemur bisa juga, itu berarti setelah dijemur ya? Iya, bisa sebelum dijemur dipijat dulu, bisa karena biar apa namanya nggak dingin jadinya Mbak, ya masuk angin takutnya kan. Jadi habis dijemur bayi bisa langsung dimandikan, dipijat, dijemur terus dimandikan. Oh gitu. Nanti bayi akan tidur lelap di sini. Tidur lelap ya, tapi harus tetap dibangunkan. Iya, tetap 2 jam sekali ya. Yang sering kelolosan. Iya, udah banyak banget nih manfaat dan semua gambaran dari Mbak Eka tentang pijat bayi. Jadi udah langsung aja deh kita praktikan aja langsung ke babynya ya Mbak ya. Udah gak sabar banget ya langsung relax gitu. Yuk kita langsung ini. Oke. Sudah sama adek, kan dulu saya. Ya. Kita mulai ya untuk peragaan pijat bayinya. Jadi seluruh pijat bayi itu kita mulai dari kaki. Dari kaki ya. Dari telapak kaki. Sebelumnya kita akan menggunakan produk baby oil dari Pigeon ya. Dari Pigeon ini udah mengandung udah halal, terus tidak mengandung pewarna ya. Oke. Mari kita mulai. Langsung mulai, coba lihat Mbak Pigeonnya. Nah ini teman-teman bisa lihat juga ada logo Pigeonnya, logo hati itu. Nah logo hati ini maksudnya perpaduan gabungan antara hati ibu dan anak gitu. Tuh cantik banget. Sekarang hatinya langsung dipijat ya. Ini mau nanya juga Mbak, kalau pijat baby itu waktunya berapa lama sih Pak yang paling efektif, optimal gitu? Yang paling efektif itu 30-45 menit Mbak. Tergantung kondisi bayi tersebut juga. Gitu. Kalau dia sedang rewel, bisa kita hentikan hanya dengan 20 menit saja. Tapi kalau dia menikmati atau dia ada yang mungkin sakit pada bagian ini bisa 1 jam. Oh gitu. Oh kalau dia ada yang sakit baru agak lama ya. Kita mulai ya. Sepertinya adik sudah ini. Permisi. Kita ucapkan salam ya tetap. Adik Naya, permisi. Kita pijat ya. Nah, setelah itu kita melakukan pijat bayi nih pada telapak kakinya. Jadi dari bagian atas ke bawah ya. Iya. Dari bagian atas ke bawah untuk melancarkan sirkulasi darah. Setelah itu kita melakukan penekanan. Jadi tangan kita nih tetap di pergelangan kaki bayi, pergelangan kaki bayi. Dari atas ke bawah. Setelah itu kita melakukan penekanan dari tumit menuju ke atas. Sambil kita adik berbicara. Setelah itu pada bagian jari-jari kaki bisa kita melakukan pemijatan. Setelah pada jari-jari kaki, lalu kita melakukan pemijatan ke punggung kaki bayi. Ya, dengan cara dari atas ke bawah, samping kiri, samping kanan, iya. Lalu gerakan spiral pada pergelangan kaki bayi. Anget ya Mbak ya? Iya.
Setelah itu kita melakukan pada bagian betis bayi dengan gerakan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Tapi jika bayinya bunda-bunda di rumah mengalami susah tidur, bisa melakukan pemijatan dari atas ke bawah agar bayi bisa rileks dan enak tidurnya. Setelah itu kita melakukan pemijatan dari paha, dilanjutkan ke paha. Gimana Dek Naya? Kayak rileks ya. Tetap berkomunikasi dengan bayi. Itu bisa meningkatkan bonding antara ibu dan bayi ya. Biasanya bayi yang memiliki sakit di salah satu bagian yang kita pijat, kan ini sentuhan aja nih Mbak. Misalkan kalau ada dia sakit, pasti dia akan merespon, Teriak, nangis. enggak nangis, respon tubuhnya cuman kayak kesetrum gitu ya. Jadi dia ada apa? Kayak terkejut gitu, iya. Tapi ini adik Naya enggak ya? Enggak ya. Soalnya pijatnya pakai bibirnya pijem ya. Hangat. Maaf sebelumnya ibu-ibu di rumah ya, ini kita ada kesalahan teknis sedikit ya untuk jaringannya, jadinya terputus. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita bisa melakukan pemijatan. Kita bisa melakukan pemijatan pada area dada. Dada bayi ya, dada bayi dulu. Jadi kita melakukan pemijatan dari ulu hati ya, membentuk love. Iya, membentuk love. Iya, membentuk love ke dada. Enak banget ya. Membentuk love. Setelah itu pemijatan membentuk butterfly, kupu-kupu. Iya. Bentar sayang ya. Nah, ini respon bayi yang sudah tidur nih Mbak. Ya, jadinya dia rileks pada saat dipijat. Setelah itu dari ulu hati bisa kita lakukan gerakan ke bawah. Gerakan ke bawah. Ke bawah. Setelah itu bisa kita melakukan gerakan I love you. I untuk melancarkan pencernaannya bisa love you. Oke, I love you. Kalau bayi 0 sampai 7 hari biasanya kan dia belum putus nih tali pusarnya. Ya, tali pusarnya belum putus. Jadinya kita tidak bisa melakukan peragaan seperti bulan matahari. Tapi kalau adik Naya kan sudah tidak ada nih pusarnya, jadi bisa kita melakukan peragaan bulan matahari ya. Itu fungsinya buat apa Mbak? Ini fungsinya buat pencernaannya, melancarkan pencernaannya. Iya. Sebentar sayang. Tetap kita melakukan komunikasi ya sama bayi. Setelah itu bisa kita lakukan pemijatan ke tangan. Ke tangan ya. Setelah dada, perut, lalu ke tangannya. Tangan kita mulai dari bagian ketiak Mbak biasanya ya. Bagian ketiak ini kita lakukan dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah. Iya. Biasanya kalau bayi yang ada keluhan itu pasti di sini sakit Mbak. Sakit biasanya kalau kita melakukan pemijatan ini dia itu gerak-gerak kayak kaget. Ya. Ini kita lakukan dari atas ke bawah. Setelah itu iya sayang. Setelah itu kita lakukan tangannya langsung Mbak. Pemijatan pada tangannya ya. Pemijatan pada tangannya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas.
kita melakukan sentuhan saja, ya sentuhan namun mantap gitu. Gitu. Berarti nggak ditekan ya Mbak ya? Nggak usah terlalu ditekan Mbak, karena kan belum tentu bayi ini bisa dengan tekanan yang terlalu keras. Ya sayang, permisi, anak pintar ya. Dan komunikasi harus tetap terjalin ya antara ibu dan bayi, supaya bondingnya dapat makin dekat. Oh iya, buat teman-teman nih, di akhir acara nanti akan ada door prize dan kuis. Jadi jangan lupa untuk komen terus dari awal acara sampai akhir acara. Nah, Acas mau bacain pertanyaan nih buat teman-teman ya. Nih ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan dan ada 3 yang jawaban paling cepat itu nanti akan diberikan hadiah dari The Hero Baby Shop, dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, dan sponsor kita Pigeon Baby. Biasanya nih ada bayi yang tidak suka dipegang area wajah ya. Area wajah. Jadi mungkin kita melakukan langsung ke bagian punggung bayi ya. Ke bagian punggung. Oh Bagian gitu. punggung bayi. Berarti kalau nggak bisa wajah langsung ke punggung. Langsung ke punggung, nanti wajahnya terakhir aja karena nanti menimbulkan, takutnya dia nangis kan Mbak, belum waktunya selesai malah dia sudah nangis. Misi sayang ya. Ini kita bacain komen-komenan ya. Aduh, anakku udah usia 8 bulan super aktif, Bu Bidan nggak bisa diem kalau dipijat. Gimana ya cara mengatasi pas dipijat biar diem? Nah ini ada pertanyaan Bu Bidan. Silakan Mbak Novi, boleh dijawab nih. Ada pertanyaan, anaknya udah usia 8 bulan super aktif nggak bisa diem kalau dipijat. Gimana kalau untuk ngatasinnya? Untuk ngatasinnya bisa kayak tadi, waktu bayi tidak sedang mungkin lapar ya, jangan waktu lapar atau ngantuk. Itu tidak bisa. Jadi harus bagaimana seorang terapis itu bisa mengatasi anak tersebut. Jadi bisa bisa siasati aja. Jadinya mungkin ada terapis yang bisa mensiasati dulu bagaimana nih anak ini mau dipijit apa enggak gitu. Jadi harus pelan-pelan Mbak. Jadi harus pelan-pelan, nanti kita ngomong sama babynya. Ayo. Pasti bisa teratasi kok. Permisi ya, maaf ya, langsung saja kita ke bagian punggung bayi ya. Bagian punggung bayi, kita melakukan gerakan memutar. Ya sayang, sebentar nak ya, memutar ya. Ada juga nih pertanyaan sambilan memutar punggung babynya ya. Ini ada, sebaiknya massage baby sebelum mandi apa sesudah mandi? Bisa dilakukan sesudah mandi juga, sebelum mandi juga bisa dilakukan. Jadi kapan saja bisa dilakukan asal bayi itu tidak rewel ya Mbak. Tapi bagusnya sih kalau minyak-minyak tertentu itu kan ada nih minyak yang di blend langsung, memang khusus buat pijat bayi itu ada. Jadi mungkin setelah dipijat itu 30 menit 30 menit sesudah itu baru dimandiin. Kalau misalnya pakai baby oil seperti baby oil pigeon ini kan bisa dipakai sesudah mandi juga. Jadi bayi nggak usah langsung dimandiin gitu. Berarti sesudah mandi. Setelah mandi langsung pakai itu ya. Ada juga nih setelah mimi susu atau sebelum mimi susu? Biasanya 1 jam setelah minum susu. Jadi dia tidak dalam keadaan lapar. Gitu. Misi ya. Sekarang kita melakukan pemijatan pada. Sebentar sayang ya. Jika ada Bu Bidan, Mbak Novi, ada yang nanya lagi nih, kayaknya seru nih pertanyaannya. Kalau kulit bayi yang sensitif, apa tetap boleh dilakukan pijat baby? Boleh. Boleh. Kita memiliki minyak tertentu ya, yang untuk bayi sensitif.
Jadi untuk bayi sensitif itu ada minyak tertentu. Maaf sayang ya. Ya, setelah itu kita melakukan pemijatan pada wajah bayi, Mbak. Wajah bayi Ya. setelah punggung Baru ke wajah ya. Kita melakukan dari dahi ya. Dahi. Iya sayang. Oh, sudah bosan ya? Iya, sudah bosan nak. Dahi, hidung, dan dagu ya. Kalau bayi tumbuh gigi Mbak, ya bisa dilakukan pemijatan supaya nggak ileran atau supaya nggak sakit. supaya mengurangi rasa nyeri. Kalau nggak sakit nggak mungkin ya, karena kan tumbuh gigi. Iya sayang. Iya. Nah ini ada juga pertanyaan Mbak Novi, apakah setelah vaksin bisa dipijat? Bisa 3 atau 4 hari setelah vaksin bisa dipijat, karena nyeri pada suntik vaksin itu sudah hilang. Sudah hilang. Oh begitu jawabannya. Iya sayang, maaf ya. Udah selesai. Udah selesai. Enak ya dari tadi dipijat ya. Iya, dingin ya, dingin. Mana lagi nih? Iya sayang, capek ya. Ini enak banget loh ya teman-teman, tadi aku sudah rasain itu kayak hangat banget, jadi bikin relax juga ini baby Nay ya. Ya. Iya sayang. Bu Bidan ada juga pertanyaan, bisa nggak pijat bayi buat anak nafsu makan? Bisa? Bisa. Jawabannya bisa ya. Itu ada pijat-pijat titik-titik tertentu yang kita tekan untuk nafsu makan. Cuman itu dilakukan pada anak-anak. Kalau pada bayi tidak bisa dilakukan, karena kan kalau bayi kebutuhannya hanya ASI ya. Ya ASI, jadi pasti dia akan minum ASI. Kalau untuk berapa kali sebulan, minimalnya berapa kali itu? Ini ada pertanyaan nih. Dan kalau yang bagus ya Mbak ya, pijat bayi itu bisa dilakukan sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Kenapa sebulan 2 kali? Karena kan namanya bayi balita itu kan sering sakit nih, sering gendong sana sini ya. Jadinya itu mungkin ada yang sakit lah badannya sehingga dia tidurnya tidak nyenyak. Tapi kalau dipijit biasanya sebulan 2 kali itu pasti akan rileks Mbak. Dan berat badan juga terus meningkat. Kalau lebih dari 2 kali dalam sebulan bisa. Oh nggak apa-apa. Tapi idealnya 2 kali dalam sebulan. Udah banyak banget ya pertanyaan dari tadi. Ya ampun, antusiasnya luar biasa ibu-ibu. Nah jangan lupa terus komen karena bakal ada kuis dan door prize di akhir acara. Ya iya sayang. selesai ya. Iya, ini pintar banget Kak Naya ya. Ini nih, ada pertanyaan lagi nih Bu Bidan Novi. Anak-anak boleh pijat juga nggak? Kan tadi cuma dari 0 sampai 12 bulan saja. Untuk di atas 1 tahun apa ada pijat khususnya? Boleh pijat bayi di atas 12 bulan bahkan sampai dewasa. Boleh sampai pijat. kita juga. Iya, sampai kita juga boleh pijat. Iya. Jadi pada anak-anak itu kebanyakan yang bagaimana sih Bu Bidan untuk nafsu makan anak saya kok kurang gitu. Ya. Biasanya di situ kita melakukan pijat di area-area tertentu agar anak itu bisa nafsu makan. Banyak banget yang manfaatnya dari pijat bayi. Apalagi kalau misalnya kita pijat bayi sendiri, bonding antara anak dan ibu itu bakalan dapet banget. Soalnya pengen cepet pulang, nanti sore pijat lagi ya Dek ya. Boleh Mbak ya, cuman ada syarat-syaratnya. Itu bayi tidak dalam keadaan sakit ya. Boleh pijat sendiri di rumah. Yang penting bayi tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan rewel. Misalnya nih, bayi saya kok pilek ya, saya mau pijat sendiri di rumah. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah bidan-bidan yang sudah bersertifikat bidan atau perawat yang sudah bersertifikasi karena sudah melakukan pelatihan terlebih dahulu. Iya. Banyak ya pertanyaannya Ibu.
Ada juga nih Bu Bidan, untuk pijat bayi yang prematur apa sama caranya atau ada gerakan khusus untuk si bayi yang prematur? Yang prematur biasanya ada gerakan khusus Mbak ya, itu kita melakukan gerakan lebih ke kepala ya, kepala. Jadi kalau bayi prematur itu nanti bisa distimulasi dari kepalanya. Bisa dilakukan begini. Ada sebagian bayi memang yang tidak suka dipegang kepalanya. Iya. Ini bisa dilakukan 15 menit, 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Tinggal dicampurin lagi enggak usah. Tinggal begini. Ini stimulasi untuk meningkatkan berat badan bayi. Oh gitu. Oh bisa juga dari kepala gitu. Iya. Tapi nggak dipijat ya, Bu Bidan? Dipijat juga. Cuman lebih lebih terfokus pada kepala. Ya. Jadi sel-sel otak ini menstimulasi. Bayi ini harus minum banyak nih, harus ini, pokoknya istilahnya dia menyuruh sistem kerja otaknya untuk ini. Biasanya saya selesai. Banyak banget pertanyaannya yang tidak bisa dibacakan satu-satu. Keren banget ya pertanyaannya semuanya ibu-ibu, moms di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan pijat baby tadi. Ini tidak bisa Acas bacakan semuanya. Jadi seperti itu ya tadi langkah-langkah untuk memijat baby. Mulai dari baru lahir sudah bisa dipijat. Nah sekarang waktunya kita bacakan kuis ya untuk ibu-ibu yang sudah menonton live Insta Live Heron Baby Shop. Nah sekarang Acas mau bacain kuis 3 kuis untuk ibu-ibu yang cepat menjawab. Nah ini yang pertama, Mom Enjoy sejak awal pastinya udah tahu jawabannya. Apa logo dari pigeon? Udah jawab? Oke. Pertanyaan kedua, usia berapa bayi boleh dipijit? Udah dijawab belum? Nah oke, pertanyaan ketiga, untuk melakukan pijat bayi kita tadi menggunakan produk apa? Pasti sudah tahu semua ya, iya, yang mengikuti live dari awal pasti sudah tahu. Betul sekali. Udah jawab ya semuanya. Jadi berarti ini udah akhir acara banget ya Mbak Novi, udah akhir acara. Nah nggak sabar juga kita pengen langsung diumumin ya untuk pemenangnya. Pertanyaan pertama, pemenangnya Mbak Retnowati ya, nanti akan dihubungi langsung sama admin dari Heron Baby Shop-nya. Terus pertanyaan kedua tadi, pemenangnya adalah usia berapa bayi boleh dipijat? Iya, usia berapa bayi boleh dipijat ini jatuh sama akunnya Dwi Jayanti Kadek. Ya, itu nanti akan langsung dihubungi sama admin dari Heron Baby Shop-nya. Terus untuk pertanyaan ketiga tadi, untuk melakukan pijat bayi, tadi kita menggunakan produk apa? Produk apa? Ya ini jawabannya banyak ya. Ayo, siapa nih yang dapat? Jatuh ke atas nama Rega 9. Oke, nanti bakal dihubungin sama admin dari Heron Baby Shop-nya dan tentunya bakal dapat hadiah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati dan tentunya dari sponsor kami Pigeon Baby. Baik, kalau gitu kita sudah sampai sejaman misi Insta Live Heron Baby Shop. Kita mau undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu di rumah silakan mulai bonding dengan anak supaya lebih mendekatkan antara hati ibu dan hati anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, di Permata Hati juga bisa melakukan pijat bayi ya, yaitu di hari Senin sama hari Jumat ya, pukul 8 sampai 13.00. Jadi buat bunda-bunda yang belum
paham sekali untuk pijat bayi bisa melakukan pijat bayi di RSIA Permata Hati. Oke, terima kasih semuanya. Itu saja tadi tambahan dari Mbak Novi. Kita undur diri. Terima kasih. Terima kasih.